Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin gamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati para pengajar, para guru, para asatid, para asatidah yang berada di Universitas IAIN Surakarta ini, para rektor atau yang diwakili dengan Bapak Wakil Rektor, kepada para dosen, dan kepada para mahasiswa, mahasiswi, segenap panitia, penyelenggara IAIN bersolawat bersama JKH Al-Wusta pada malam hari ini yang semoga dirahmati oleh Allah. Yang saya hormati guru saya, Bapak Kiai Haji Adib Zain. Yang saya hormati juga Bapak Kiai Haji Busroni sekeluarga. Yang saya hormati Ibu Muslimat Jamiah Thoriqah, para hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di majlis yang insya Allah di tempat ini malam hari ini selalu dihujani oleh rahmatnya Allah. Dikarenakan sejak tadi diadakannya acara ini selalu dikumandangkan nama seorang kekasih yang paling dicintai oleh Allah, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya berdiri di sini atas nama pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya apabila kekurang sopanan saya berada di sini. Dikarenakan yang berada di kanan kiri saya insya Allah dan saya yakin dengan husnudzon jauh lebih pantas untuk menyampaikan mau'idhah hasanah pada malam hari ini. Cuman saya tuh ada satu pertanyaan yang saya timbul di hati saya. Ini inisiatif dari siapa? Panitia ngundang Habibidin suruh mau'idhah hasanah, ini inisiatif siapa ini? Jujur saya tidak pernah dapat undangan mau'idhah hasanah, belum pernah. Biasanya dapat undangan suruh gosidah, suruh mimpin maulud. Tapi malam hari ini aneh. Ada undangan saya suruh menyampaikan mau'idhah hasanah. Jare wong Pekalongan nemu pirang perkara iki kawon pidato. Tapi insya Allah mudah-mudahan, dikarenakan yang undang saya juga para muda dan mudi seusia saya. Saya kan masih muda ini. Loh, saya itu cuman kelihatannya sudah tua padahal masih muda. Baru 27 tahun usianya, lebih 10 tahun. Alhamdulillah, pertama kali saya mendapat kedatangan tamu panitia dari IAIN Surakarta ini, jujur saya senang plus dredeg hati saya. Shallu ala Nabi Muhammad. Senang yang pertama dikarenakan apa? Menceritakan pengalaman saya dulu pribadi. Dikarenakan dulu saya mengidam-idamkan untuk kuliah di IAIN. Loh benar, serius ini. Saya dulu sempat dapat jaminan untuk masuk ke IAIN. Dikarenakan saya berdomisili di Jawa Timur, saya dapat surat resmi dari Madrasah Aliyah tempat saya sekolah dulu, SMA. Dapat surat jaminan dari kepala sekolah bahwa Zainal Abidin kamu bisa masuk IAIN Malang tanpa dites, langsung bisa masuk karena nilai kamu bagus. Jarine. Bagus atau tidak saya tidak tahu, jarine begitu. Tapi ketika saya mendaftar ke IAIN, saya sudah dapat jawaban dari universitas itu dan diterima. Ada satu tanda tangan yang saya butuhkan lagi dari almarhum abah saya sendiri, Al Habib Segaf bin Abu Bakar Segaf, abah saya mengajukan surat, bah anaknya panjenengan diterima di IAIN Malang, tinggal restune panjenengan. Abah saya seminggu nggak ngajak ngomong saya, nggak ngasih jawaban saya. Bukan karena IAIN Malang itu kurang bagus, tapi ternyata abah saya punya tujuan lain, punya niat lain, tapi sampai sekarang tidak terlaksana dikarenakan umur abah saya tidak diberikan umur panjang oleh Allah. Nggak lama setelah saya lulus dari Madrasah Aliyah, abah saya dipanggil oleh Allah. Akhirnya ternyata abah saya punya tujuan apa? Saya disuruh berangkat ke Yaman, suruh mondok di Hadramut, di tempatnya ada Habib Umar bin Hafid yang sudah sering masuk ke Indonesia. Tapi Allah berkata lain,
Saya tidak jadi mondok ke Hadramut, tidak jadi ke IAIN juga. Akhirnya mondoknya di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Wes mondok, jadi menantunya, wah enak kabeh pokoknya. Sudah dapat ilmu dari Maulana Habib Muhammad Lutfi, dikasih anaknya lagi, luar biasa. Jadi saya dapat double, dapat komplit insya Allah dunia akhirat insya Allah. Tapi jujur hati kecil saya masih mengidam-idamkan saya pingin kuliah lagi gitu loh, seperti dulu. Seperti cita-cita saya dulu pingin masuk di IAIN lagi. Kira-kira masih bisa diterima enggak nih Pak Dr. Saya mau daftar di IAIN Surakarta, keterima enggak ini? Cobanya waktu itu saya jadi kuliah, mungkin saya jadi orang pinter, tidak jadi orang seperti sekarang ini. Mungkin sudah jadi dosen atau jadi zaman itu mungkin SAG. Sekarang mungkin sarjana alam gaib atau gimana katanya. Makanya sekarang cuma bisanya jadi sarkup saya. Nggak bisa punya titel, jadinya cuma sarkup, sarjana kuburan. Kerjanya cuma ziarah-ziarah, ngajak orang kepada wali, ngajak orang pada sholawat, tapi alhamdulillah. Itu yang pertama kesan-kesan saya, kenapa saya senang didatangi oleh panitia dari IAIN, dikarenakan dulu cita-cita saya kuliah di IAIN, ingin menimba ilmu di Universitas Islam yang ada di Kota Malang. Tapi Allah berkata lain, insya Allah Allah memberikan yang terbaik buat kita semua, amin insya Allah. Alhamdulillah, kita masuk kepada inti acara. Pembacaan tadi yang kita lakukan, yang kita dengarkan bersama-sama, sebagian dari sejarah perjalanan manusia yang paling sempurna akhlaknya, manusia yang paling sempurna dalam hal ibadahnya, ubudiyahnya, manusia yang paling sempurna bahkan dalam fisiknya, yaitu siapa lagi? Idola kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat diadakannya pembacaan maulid, atau dalam bahasa Indonesia biografi, atau dalam bahasa lain sejarah perjalanan hidup seorang manusia yang paling sempurna, baginda Muhammad SAW. Dalam sejarah pertama kali dicatat, orang yang pertama kali memuji beliau, orang manusia yang pertama kali menulis sejarah kelahiran beliau adalah paman beliau sendiri, yaitu Sayyid Abbas bin Abdul Muthalib. Sayyid Abbas bin Abdul Muthalib menulis sejarahnya Rasulullah, menulis sejarah singkat kepribadian Rasulullah, akhlaknya baginda Muhammad, dan Sayyid Abbas bin Abdul Muthalib meminta izin kepada Rasulullah untuk membacakan riwayat itu di depan Rasulullah. Apa reaksi dari Kanjeng Nabi? Reaksi dari Rasulullah malah menyuruh dan mengatakan, bacalah wahai Abbas sebelum gigimu habis. Sak durungi ompong, baca sekarang. Karena kalau sudah ompong bacanya pasti beda. Kalimat-kalimatnya pakai s. Maka sama Rasulullah malah disuruh untuk membaca riwayatnya Rasulullah di depan Rasulullah. Maka Abbas bin Abdul Muthalib membaca itu di depan Rasulullah, sejarah Rasulullah, bahwa dari Rasulullah semenjak lahir sampai akhlak-akhlak beliau. Dan apa reaksi Kanjeng Nabi? Reaksi Rasulullah, wajah Rasulullah kemerah-merahan seperti delima yang sudah matang. Pipinya Rasulullah kemerah-merahan seakan-akan seperti panjenengan kalau waktu dipuji oleh seseorang yang jenengan cintai. Enggak, saya batuk aja. Seperti kalau kita dipuji oleh pasangan kita, kamu begini, itu reaksi Rasulullah. Wajahnya Rasulullah kemerah-merahan, Rasulullah malu, bukan tertunduk malu tapi malu dan bangga. Bahkan menyuruh Sayyid Abbas bin Abdul Muthalib untuk meneruskan ceritanya itu sampai dengan selesai. Itu salah satu riwayat yang ditulis oleh para ulama, yang dibaca oleh Sayyid Abbas bin Abdul Muthalib. Cuman sayangnya, bedanya riwayat itu tidak diketemukan sampai detik ini, tidak sempat dibukukan. Tapi dalam pidatonya Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim dari Hadramut sudah berapa kali membawa riwayat itu, membacakan riwayat itu. Jenengan bisa mencari itu semua di YouTube, sudah komplit. Ceramah Habib Umar bin Hafid tentang kemuliaan yang dikarang oleh Sayyid Abbas bin Abdul Muthalib. Tadi kita ikuti, mohon maaf sebelumnya buat pembawa acara. Tadi saya dengar ketika baru saya nyampe akan dibacakan Maulid Al-Barzanji. Tapi ketika nyampe di sini saya disodori kitab Simtud Duror oleh Ustaz Muna. Jadi saya agak bingung sedikit tadi. Boten apa-apa nggih? Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kita
kepada Rasulullah SAW. Pada dasarnya kitab Maulid, kitab sejarah singkat perjalanan Rasulullah niku jumlahnya ada ratusan. Ada ratusan jumlahnya, bahkan sebagian ulama mengatakan jumlahnya kurang lebih ada 140 kitab. Kitab yang menceritakan sejarahnya manusia paling hebat di alam dunia ini, yaitu Rasulullah SAW. Yang masuk ke Indonesia hanya beberapa, di antaranya kitab Maulid Simtud Duror, karya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang cucunya dimakamkan di kota Solo, di Masjid Riyad, Al-Habib Alwi dan Habib Anis. Itu yang pertama. Yang kedua Maulid Al-Barzanji, karya Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Maulid Burdah, ada Maulid lagi Ad-Dibai, ada Maulid yang disusun oleh Habib Umar bin Hafid, ada Diyaul Lami. Komplit Maulid. Pertanyaannya, dari sekian banyak kitab Maulid, yang paling mulia niku kitab Maulid sing nopo, Bib? Sing paling sae niku kitab Maulid yang mana? Apakah Simtud Duror? Apakah Ad-Dibai? Apakah Barzanji? Apakah Burdah? Jawabannya satu, termulia semua. Yang paling bagus mana, Bib? Paling bagus semua. Kok bisa, Bib? Bisa, khusus Rasulullah. Khusus Kanjeng Nabi semua, tidak bisa. Selain Rasulullah tidak bisa. Paling mulia yang mana, Bib? Mulia sedoyo. Dikarenakan apa? Semua maulid itu menceritakan riwayat manusia yang paling mulia. Semua maulid itu intinya sama. Jenengan boleh buka di Maulid Ad-Dibai, Maulid Al-Barzanji, Maulid Simtud Duror, pasti awal kalimatnya adalah Alhamdulillah. Semua kitab maulid awalnya pasti ada kalimat Alhamdulillah, diakhiri dengan doa terakhirnya. Sami sedoyo. Bedanya kalimat per kalimat tidak sama, riwayatnya sama semua. Jadi kalau ada orang mempermasalahkan kitab maulid, manusianya itu yang perlu dipermasalahkan. Bukan kitab maulidnya yang perlu dipermasalahkan. Menungsone jaluk didandani berarti ini. Ada sesuatu yang error kepada manusia ini. Harus dibawa ke bengkel kesehatan maksudnya. Dikarenakan apa? Semuanya menceritakan manusia yang paling mulia. Lah yang paling jelek yang mana, Bib? Sing elek itu setunggal. Satu yang jelek. Kalau ada orang baca kitab maulud, nang kono kaken mulut, nah itu elek. Di sini baca kitab maulud, gitu baca maulud menceritakan Rasulullah luar biasa, sana malah ribut. Malah geger. Maulud itu terus dibahas. Negara lain sudah membahas masalah luar biasa, membahas masalah ekonomi, membangun dunia pendidikan, membangun dunia kesehatan. Nang kene banyak ribut ana wong kita maca maulud diributi wae, heran. Arab maju kapan negara ini kalau begini caranya? Dari dulu, dari zaman Bahula, cari wong Pekalongan, dari zaman Bahula sampai zaman 2015 bahas maulud, manakib, talqin, tahlil, orang nonte. Maulud itu ini, talqin, tahlil. Negara lain sudah membangun perekonomian luar biasa. Bahkan ada orang insinyur dari luar negeri luarnya lagi sana atuh nemen, mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara terkaya di dunia. Negara paling sugih nang dunia adalah negara Indonesia. Tapi kenyataannya kita di Indonesia masih belum bisa memproduksi. Sampai detik ini kita masih membeli dari luar negeri. Padahal orang luar negeri mengatakan apa? Negara Indonesia adalah negara paling kaya. Sebabnya apa? Sebabnya kita diberi tugas oleh Yahudi, diberi kerjaan oleh orang Yahudi. Diberi kerjaan apa? Biar orang Islam tidak bisa rukun, biar orang Islam tidak bisa membangun, biar orang Islam yang ada di Indonesia gelut dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur, piye carane gelut terus. Itu memang dikasih kerjaan sama Yahudi. Bedanya panjenengan kalian kula sedaya orang muslim di Indonesia enggak sadar kalau kita dikasih kerjaan sama mereka. Loh, ini fakta mengatakan begitu. Dikarenakan apa? Orang Yahudi sudah mengerti kelemahan orang Islam, apakah kekuatan Islam. Satu riwayat ketika Rasulullah hijrah dari Mekkah menuju Madinah, orang-orang kafir Quraisy sudah mengatakan Rasulullah tidak akan bisa hidup lama di Madinah. Dikarenakan apa? Kami orang kafir Quraisy Mekkah sudah mengembargo mereka. Kita tidak akan membeli barang dagangan mereka dan kita tidak akan menjual dagangan kita kepada mereka.
Bagaimana caranya Muhammad tidak bisa bertahan di Madinah, ben mati, biar meminta maaf kepada kita dan keluar dari agama Muhammad, masuk kepada agama kakek moyangnya kembali. Itu niatnya orang kafir Quraisy. Tapi apa yang terjadi ketika orang kafir Quraisy mengirim mata-mata ke Madinah? Wahai mata-mataku, kue merono nang Madinah. Lihat kelemahannya Muhammad, cari kelemahannya orang Islam, anak buahnya Muhammad bin Abdullah. Maka berangkatlah suruhannya orang kafir Quraisy menuju ke Madinah. Tatkala sampai di Madinah, orang kafir Quraisy ini menyamar menjadi orang Islam. Mereka ikut pura-pura sholat, pura-pura ini bersama dengan Rasulullah. Sampai pada akhirnya orang Yahudi ini pulang ke Mekah, laporan kepada bosnya. Lapor bos, kita tidak akan bisa menyerang Muhammad, bos. Kita tidak akan bisa menghancurkan Muhammad kalau begini caranya. Kafir Quraisy bingung nih, kepalanya. Kok bisa Anda berbicara begitu? Dikarenakan saya melihat kecintaan umatnya kepada nabinya sangat besar, bos. Kalau Muhammad lagi mengambil air wudhu, sisa air wudhunya jadi rebutan oleh umatnya. Kalau Muhammad lagi meludah, maka ludahnya akan diambil, akan diusapkan kepada tubuhnya sahabat-sahabatnya Muhammad. Jadi kalau kita ingin menghancurkan Muhammad, nihil, nggak bisa menghancurkan. Karena apa? Umatnya rela mati untuk nabinya, umatnya sangat cinta kepada nabinya. Ini yang terjadi. Kunci suksesnya Islam berkembang di seluruh dunia adalah apa? Karena kecintaan umat ini kepada nabinya. Maka cerita ini diambil oleh Yahudi, dipelajari oleh Yahudi untuk menghancurkan kita. Tapi dibalik oleh orang Yahudi. Bagaimana cara menghancurkan orang Islam? Jauhkan umat ini dari nabinya. Adohke umat ini dari nabinya. Jangan sampai kita mempelajari, jangan sampai orang Islam mengerti sejarahnya nabinya. Dikarenakan apa? Kalau orang Islam ini mengerti sejarah nabinya, kalau jenengan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka regenerasi tidak akan putus di dalam dunia Islam, akan terus berkembang orang. Karena apa? Dasare mahabbah kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, insya Allah seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Oleh karena itu, cara mereka begitu itu. Mereka tidak akan menyuruh jenengan, melarang jenengan sholat, enggak bakal. Jenengan tidak boleh sholat, masjid itu enggak bakal, silahkan sholat. Orang Islam semua silahkan sholat, silahkan berpuasa. Habis berpuasa, habis sholat, ikut adat kita. Ikut adat kita orang Yahudi. Karepe ngeten. Supaya apa? Supaya jenengan lupa kepada sejarah. Supaya jenengan tidak mau mempelajari sejarah dengan dalil macam-macam nih. Wah, pembacaan maulid di zaman Nabi tidak ada. Pembacaan maulid Nabi tidak ada dan tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Dalil sinten ini produk-produk dari Yahudi. Agar apa? Agar supaya jenengan tidak mempelajari sejarah nabinya, takut bid'ah, takut dosa. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Dolalah kabeh jenengan ini. Jadi kalau saat ini jenengan minta doa masuk ke surga, rugi jenengan. Jangan minta masuk surga. Kenapa? Surga sepi. Sebabnya mayoritas orang Indonesia masuk neraka. Mayoritas orang Indonesia baca maulid, baca tahlil, baca talqin, neraka kabeh. Surga sepi. Isine wong pirang atus tok, angel. Kan ngeten toh? Oleh karena yang kita lakukan malam hari ini adalah tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Niki karepe sinten? Yang membuat begini pertama siapa? Yahudi. Agar supaya apa? Jenengan tidak mempelajari sejarah nabinya. Dan saat ini orang Indonesia tidak pernah sadar bahwa kita dilarang oleh orang Yahudi untuk memakan makanan yang dimakan oleh Nabi Muhammad. Tapi mereka setiap hari mengkonsumsi makanan yang dimakan oleh Rasulullah. Jenengan boten ngertos, kita tidak ada yang sadar. Kita diberi makanan-makanan dan cara makan ala modern. Jangan tiru Rasulullah, kuno. Ojo tiru para habaib.